Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sob YouTubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Selasa 16 April 2024, masih dalam suasana bulan Syawal. Mbak Unul ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini seperti yang pernah saya janjikan untuk mereview Museum 10 November di Jalan Pahlawan nomor 1 Surabaya. Setelah tempo hari kita berkeliling di area Taman Tugu Pahlawan, sampailah kita di sudut sebelah barat menuju ke Museum 10 November. Tetapi karena pada saat itu hari Minggu, suasananya sangat ramai dan saya putuskan untuk kesini lain kali saja. Nah, sekarang ini saya datang lagi khusus untuk mereview dan melihat dari dekat bagaimana suasana Museum 10 November itu dari dalam. Kita tahu bahwa Monumen Tugu Pahlawan dibangun untuk mengenang sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya setelah Indonesia merdeka. Untuk melengkapi monumen dibangunlah fasilitas sejarah, yaitu Museum 10 November yang di dalamnya terdapat ratusan koleksi foto-foto perjuangan, senjata rampasan perang, artefak, peninggalan pertempuran di Surabaya, dan fasilitas pendukung lainnya seperti diorama elektronik dan diorama statik. Yuk tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe Mbak Unul Official Channel. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Sekarang kita berada masuk ke lantai 1. Perlu kalian ketahui bahwa kepemilikan museum ini dipegang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dan pengelolaannya di bawah tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Bangunan Museum 10 November berada di bawah tanah sehingga hanya atapnya saja yang terlihat. Penempatan ini dilakukan agar tidak mengganggu pemandangan dari Tugu Pahlawan. Di dalam area museum terdapat 2 lantai yang di dalamnya menyimpan memori dan artefak dari perjuangan arek-arek Surabaya yang heroik, yaitu pada sebelum pertempuran 3 hari dan saat pertempuran pas tanggal 10 November 1945. Koleksi yang dipamerkan beragam seperti foto-foto, dokumentasi, senjata-senjata baik yang pernah dipakai oleh rakyat Surabaya maupun senjata yang pernah dipakai oleh pihak tentara sekutu dan tentara Jepang. Selain itu, juga ada duplikat surat hingga pakaian seragam tentara dan nukilan sejarah yang dilengkapi dengan suara asli. Dan koleksi unggulan dari museum ini adalah suara pidato dari Bung Tomo yang sangat heroik dalam membangkitkan semangat juang dan bertempur melawan tentara Jepang dengan pekik takbir yang sangat menggetarkan lawan. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.
Untuk masuk ke dalam museum ini ada tiket yang dijual secara online. Untuk umum seharga Rp8.000, sedangkan untuk siswa-siswi dalam pembelajaran semuanya ada promo gratis khusus pelajar, tetapi tetap harus daftar secara online. Museum ini dibangun pada tanggal 10 November 1991 dan selesai pada tanggal 11 Februari tahun 2000 dan diresmikan oleh Presiden RI yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dipanggil sebagai Gus Dur. Dan bangunan museum ini menempati lahan yang luasnya sekitar 1000 meter persegi atau 1/5 dari lahan Tugu Pahlawan. Bentuk museum ini berupa limas atau piramida yang sepintas mirip dengan monumen Louvre yang ada di Perancis. Keunikan museum ini adalah bagian bangunan yang terlihat seperti terpendam di dalam tanah dan hanya terlihat bagian atapnya saja yang muncul di permukaan tanah. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 16.00 WIB. Bila hari Sabtu Minggu mulai pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB. Namun jam operasional bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pengelola. Dan kalian bisa beli tiketnya secara online di web https://tiketwisata.surabaya.go.id. Setelah puas menikmati peninggalan sejarah perjuangan arek-arek Surabaya, akhirnya Mbak Unul sudah sampai lagi ke lantai 1 dan menuju arah jalan keluar. Hari ini pengunjung umum tidaklah banyak seperti pada hari Sabtu atau Minggu. Hari ini hari biasa, tetapi pengunjungnya juga gak kalah banyak karena ternyata banyak para siswa siswi yang datang khusus ke sini untuk belajar sejarah dan merupakan kegiatan belajar mengajar bagi murid dan guru yang sudah ada dalam kurikulum sekolah. Jadi, Museum 10 November ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan Mbak Unul sarankan kalau kalian sudah bosen refreshing ke mall-mall yang ada di Surabaya, sebaiknya datang ke tempat-tempat seperti ini, yaitu museum yang bersejarah seperti Museum 10 November ini. Dan ini merupakan salah satu alternatif tempat refreshing dan belajar mengenal sejarah bangsa kita untuk menatap dan membangun masa depan bangsa kita menuju bangsa yang terus-menerus lebih baik. Demikianlah akhir dari jalan-jalan dan review Museum 10 November Surabaya kali ini.
Terima kasih yang sudah terus nonton sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.